Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat kesehatan, terutama nikmat iman, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita hadir kembali bersama MUI Kota Probolinggo dalam acara podcast MUI Kota Probolinggo. Semoga memberikan makna, manfaat khususnya bagi masyarakat Kota Probolinggo. Yang kedua kalinya, saudara-saudara, mari senantiasa kita aturkan kepada qudwah kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kami hadir kembali MUI Kota Probolinggo dalam tema pendidikan di era digital. Alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang coba kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Sauri. Alhamdulillah Ustaz, selamat datang kembali di podcast MUI Kota Probolinggo bersama saya Hasan Sauri. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang super relevan buat para orang tua Ustaz ya. Yap. Para pendidik dan para generasi muda ya. Tentunya tema kita pada hari ini adalah pendidikan karakter di era modern. Ya. Di era serba digital ini, informasi datang cuma setebal layar sentuh. Tapi apakah kecerdasan digital itu sejalan dengan penguatan karakter? Langsung saja, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Philip MPD MSc. Beliau adalah sebagai Ketua Umum MUI Kota Probolinggo dan sekaligus beliau sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Selamat datang, Pak. Terima kasih Ustaz. Halo Ustaz, dan pemirsa sekalian yang berbahagia, terima kasih sudah mengundang saya. Topik yang menarik sekali untuk kita bahas bersama pada podcast kali ini. Baik, Pak. Kalau kita bicara soal zaman modern, anak-anak sekarang kan terlahir sebagai digital nativitas. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam membangun karakter dibangun di era dulu, Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz. Tantangan terbesar yang ada pada kecepatan dan serbuan arus informasi saat ini. Jadi anak-anak itu sekurangnya mudah terpengaruh oleh tren cepat di media sosial tanpa sempat menyaring mana nilai yang baik dan mana yang instan belaka. Akibatnya ada krisis empati, kurangnya kesabaran, hingga berkurangnya etika berkomunikasi, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Sehingga perlu bagi anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, membatasi penggunaan media sosial yang tentunya berakibat yang kurang baik kepada mereka. Namun bukan berarti media sosial itu tidak bagus. Yang penting ada pembatasan dan penggunaan yang secara bijak terhadap adanya media sosial yang sekarang lagi tren-trennya luar biasa, sangat pesat sekali perkembangannya di zaman saat ini. Berarti bukan cuma tugas sekolah ya, Pak ya, tapi respon lingkungan digital juga punya andil besar berarti. Betul sekali Ustaz. Jadi karakter itu tidak dibentuk dalam ruangan hampa,
ada pengaruh lingkungan, media, dan yang paling utama adalah rumah. Sekolah itu memang juga tempat pendidikan bagi anak-anak kita, namun perlu kita catat bahwa perlu kita sadari bahwa di sekolah itu mereka hanya terbatas waktu. Jadi paling tidak hanya 7 jam mereka berada di sekolah untuk, belajar, namun selebihnya 17 jamnya ada di rumah dan di lingkungan masyarakat. Nah, maka ini yang perlu kita, cermati bersama, bagaimana pembentukan karakter anak-anak kita selain di sekolah dan juga perlu dibentuk karakter itu yang seiring dan sejalan dengan apa yang sudah diajarkan di sekolah dan juga tempa di rumah juga. Sehingga ada sinergi, ada keselarasan antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah. Itu Ustaz Oke, kira-kira. menarik sekali, Pak. Nah, kalau begitu bagaimana menyikapi tantangan itu, Pak? Nilai atau pilar karakter apa saja sih, Pak, yang paling krusial untuk ditanamkan di era modern ini? Nggih, ada 3 pilar utama menurut saya. Jadi yang pertama integritas dan kejujuran. Di dunia digital, godaan untuk melakukan atau jalan pintas atau plagiarisme ya, sangat besar. Integritas mengajarkan mereka untuk tetap jujur walau tidak ada yang melihat. Nah ini, penting. Jadi, kejujuran ini juga perlu dibentuk tidak hanya di sekolah seperti yang kita sebut di depan tadi, tapi juga peran keluarga, peran masyarakat dalam hal ini juga sangat menentukan. Kemudian yang kedua, empati dan kepedulian. Teknologi sering membuat anak asik dengan layarnya sendiri. Kita harus terus mengasah empati agar mereka tetap peka terhadap lingkungan sosial sekitar. Ini sangat berbahaya. Ketika anak-anak sudah fokus pada layar sentuh atau layar digital atau layar gadget yang mereka miliki, kemudian mereka tidak peduli dengan sekitar, maka itu ya cukup memprihatinkan. Sehingga kita perlu membatasi penggunaan gadget bagi anak-anak kita, agar mereka juga peduli dengan sekitarnya. Nah, kalau ini terjadi, maka bisa kita lihat di lingkungan kita saya kira, ketika kita berkumpul, jangan jauh-jauh deh berkumpul dalam sebuah keluarga, ada Oke, bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya. Ketika oke, kumpul di ruang tengah, di ruang keluarga, apa yang kira-kira kita lakukan? Sama-sama memegang HP, memegang gadget, dan bersibuk dengan gadgetnya masing-masing. Dan tidak ngobrol satu sama lain, malah ngobrol dengan HP-nya. betul. Ini kan, kurangnya empati dan kepedulian. Padahal seharusnya ketika sudah kumpul di keluarga, malah kita bercanda gurau, berbicara tentang apa, dan seterusnya, baik itu bapak, anak, ataupun ibunya juga. Namun sekarang kejadiannya hampir semacam itu, walaupun tidak semuanya, tidak, tapi kan rata-rata seperti itu. Jangan itu ketika kita berkumpul bersama teman-teman kita di tempat kerja, hampir di seluruh ruangan ketika istirahat, tidak ada satupun kita ngajak bicara antar satu Betul, dengan Pak. yang lain. Tapi kita sibuk dengan gadget kita masing-masing, Iya, handphone kita masing-masing. Ini yang dimaksud dengan empati dan kepedulian. Kemudian, pilar yang berikutnya adalah resiliensi atau daya tahan. Serba instan bisa membuat anak gampang menyerah. Pendidikan karakter melatih mereka untuk gigih dan pantang menyerah saat menghadapi kegagalan. Nah, ini penting, daya tahan anak. Jadi ketika, mereka sudah disuguhi dengan sesuatu yang instan di media kita, media sosial kita, atau di gadget kita, maka anak ini gampang putus asa. "Ah, sudahlah, terserah nggak bisa wis," gitu. Jadi tidak ada daya tahan ketika udah ada mereka berpikir untuk bagaimana sih saya harus menyelesaikan persoalan ini, bagaimana sih saya harus, mengatasi persoalan ini, mereka hampir tidak berpikir ke sana. betul. Karena apa? Ya karena itu semuanya bergantung kepada, media atau gadget ataupun, apa namanya, ya gadget yang mereka miliki saat ini. Betul, Pak. Sehingga, ini yang perlu kita kita, apa namanya, kita antisipasi bersama, sehingga mereka bagaimana dalam menghadapi tantangan hidup ini, mereka gigih dan tidak terlalu tergantung kepada gadget yang ada. Itu Ustaz kira-kira. Oke. Sedikit Zat, Iya, berkaitan tentang masalah bagaimana kemudian seorang anak itu ketika di rumah dalam konteks ini penanaman karakter Ustaz ya. iya, Seharusnya memang lembaga pendidikan itu harus senantiasa apa ya, antara sekolah dengan dengan orang tua itu harus senantiasa apa ya,
kalau bahasa kita kali ini kan MOU Ustaz ya. Iya, Ada kesepakatan kalau sekarang kalau istilahnya ada suatu lembaga pendidikan itu misalnya ada istilahnya ada penghubung Ustaz. iya, 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 Jadi betul, program sekolah itu kemudian tidak hanya kemudian di sekolah mereka ditanamkan karakter, betul, ditanamkan nilai-nilai kejujuran, mmm, kemudian juga ketika pulang ke rumah, ya kemudian orang tua melanjutkan bagaimana kemudian iya, memantau betul, anak itu sehingga betul-betul, apa namanya, karakter yang betul-betul ingin dibentuk itu betul-betul bisa tercapai Ustaz. betul, Terus selanjutnya mmm, bagaimana kemudian nanti bagaimana, antara sekolah dan orang tua nanti bisa bisa apa namanya, bis kerjasama gitu iya. ya, ya. Jadi begini, betul apa yang disampaikan. Jadi antara program sekolah, kalau sekolah sudah mengajarkan kejujuran, kedisiplinan, Iya, dan yang lainnya, betul Ustaz. atau karakter yang baik, Betul tentunya ada gayung bersambut di rumah betul juga demikian. betul Ustaz, Nah, ini memang perlu adanya semacam komunikasi yang baik. Artinya betul. dengan sekolah, kalau sekarang di sekolah-sekolah sih ada paguyuban ya, ada Kearifan, paguyuban betul wali Ustaz. murid, Nggih, betul. kemudian di sekolah itu ada komite segala macam. Nah, ini bisa menjadi sarana bagi sekolah, bagi orang tua untuk berkomunikasi. Nggih, Jadi tidak terbatas kemudian orang tua itu melepaskan ke sekolah anaknya, "Wis pokoknya belajar apa jari guru, apa iya, kata guru," tidak. Tetapi ketika ada sesuatu atau baik itu baik ataupun tidak baiknya sesuatu, informasi itu tetap harus dikomunikasikan. Artinya ketika, "Loh kok anak saya begini?" Komunikasikan dari sekolah aja ada sinergi, ada apa namanya, sinergi antara sekolah dengan orang tua sehingga apa yang diharapkan oleh orang tua dan harus sekolah itu juga sama, sejalan gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah menanamkan kejujuran maka, di rumah pun juga jangan kemudian anak-anak berbohong dibiarkan. Nah ini kan salah. mmm, Ya tentunya, pola asuh orang tua itu berbeda-beda, betul tetapi Ustaz. ketika ada komunikasi dengan pihak sekolah, "Ini begini loh kemarin anak oh berarti sudah tahu perkembangannya bagaimana pendidikannya ini, putra bapak dan ibu." Nah tergantung jenjangnya juga sih Betul ya. betul. Kalau masih jenjangnya di SD, SMP, SMA mungkin lebih mudah komunikasinya dengan orang tua. SMP mungkin Mmm, agak mudah, tapi SD bagaimana? Nah ini nggih, perlu ada komunikasi yang inten betul. antara, orang tua dengan sekolah dan sebaliknya. Jadi boleh sekolah yang proaktif ke orang tua memberikan Betul, informasi, sekarang kan zamannya sudah digital, Ustaz. iya, betul. Jadi penghubung itu sekarang bisa aja ketika sudah ada apa, perkembangan bagus kemudian di-share di Di grup, grup heeh, betul atau Ustaz, iya. di, grup paguyuban atau, "Wah ini Berkewajiban. putra jenengan sudah ini," atau secara pribadi ya, kalau di grup Iya, kan nanti nggak enak kan ya, mungkin betul. secara pribadi yang memang sudah masuk kepada masing-masing, individu, orang tua, anak itu, "Ini loh perkembangan putra-putrinya jenengan seperti ini." Nggih, Nah itu mereka juga tetap harus merespon, adakah respon baik ataupun kurang baik harus direspon. "Oh terima kasih, semoga anak saya," terus di situ tetap ada respon, kalau udah ada respon berarti kan, wah ini orang tua nggak peduli gitu ya, betul, bisa jadi seperti itu. gitu. Itu kira-kira Ustaz. Iya Ustaz, menarik sekali nyambung dengan masalah peran orang tua dan sekolah nih Ustaz ya, Iya, dalam bagaimana kemudian kita membentuk karakter di Ramadan ini. Sebenarnya sangat mudah sekali Ustaz ya, iya, artinya mudah komunikasi. Mohon betul, maaf kalau sebelum ada apa namanya media dulu maaf ya, dulu kalau mhm, kita dulu itu pakai buku yang istilahnya kadang-kadang sudah buku itu rusak wah gitu ya. menghubung-hubung ya, Sekarang sudah pakai di era media apa, digital ini, kadang mungkin bisa nanti di sekolah, guru ketika anak-anak pulang mungkin ditulis di WA, mungkin ya, langsung japri ke orang betul, tua, "Bagaimana Bu, sekarang tugasan ini tolong mungkin nanti jaga sholatnya, dijaga bagaimana betul, mungkin." Nah, betul, ini kemudian, perlu mungkin saja bagaimana mungkin langkah-langkah untuk nanti, yang lebih ini ya mungkin ya Pak, yang lebih detail mhm, lagi sehingga nanti orang tua itu betul-betul memperhatikan gitu, Ustaz. iya, Arti iya, memperhatikan bagaimana ketika sekolah kemudian memberikan istilahnya apa namanya, tugas kepada anak itu mhm, betul-betul di rumah itu bisa ini, bisa iya, apa ya, dipantau lah oleh orang tua dipantau, tuh. sebenarnya tidak Nggih. tabrakan gitu ya, Nggih, Ustaz. apalagi jadi gini, jadi kuncinya adalah sebenarnya keteladanan dan pembiasaan. Keteladanan. Ya, Betul, Ustaz. jadi pendidikan karakter tidak bisa hanya diajarkan lewat teori ataupun ceramah di kelas, Betul. namun keteladanan orang tua, keteladanan guru, dan pembiasaan yang ada di sekolah ataupun di rumah itu menjadi suatu yang, penting menurut kita. Itu salah satu kuncinya. Kalau keteladanan tidak muncul di orang tua ataupun di sekolah apalagi, sekolah kan Iya, otomatis ya, pasti ada keteladanan guru segala macam pasti muncul. Nah, atau pembiasaan tidak terjadi, maka ya udah selesai urusan gitu, jadi nggak akan terjadi betul, apa-apa gitu Ustaz. ya. Jadi Iya. contoh misalkan tadi terkait dengan kejujuran.
yang sekarang kan lagi marak kalau di sekolah-sekolah kan ada kantin kejujuran, Betul Ustaz. betul, Masya Nah Allah, betul, nah Ustaz. jadi kejujuran itu anak kan diajari itu harganya 2.000, guru tidak ada yang jaga, swalayan mereka silakan kok ini harga 2.000 dia bayar 2.000. Itu kan Iya keteladanan. betul. Kan sambil kita, ayo berapa itu? Harganya 2.000 kok kurang uangnya misalnya, itu keteladanan. Kemudian pembiasaan ini jadi pembiasaan. Pembiasaan, Nah, betul, Ustaz. kalau misalnya terbiasa seperti itu maka mereka mau tidak jujur itu kan rasa risih gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan orang tua di rumah juga harus memberikan teladan atau role model, misalnya bijak menggunakan gawai dan membangun komunikasi yang hangat. Nah ini jadi orang tua ketika bermain apa, gawai ataupun handphone ataupun gadget di rumah ya tentu harus bijak juga lah. Ada batas-batasan waktu, kapan dia harus bergawe ria gitu ya. Itu juga tergantung bagaimana orang tua. Kalau misalkan kita orang tua melarang anak untuk bermain handphone, bermain HP, jangan jam segini jangan main HP udah belajar. Sementara orang tuanya tetap pakai handphone. Nah ini kan juga nggak bijak juga. Maka tentu harus ada keseimbangan. Kemudian untuk pendidik di sekolah, membimbing penggunaan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab, digital citizenship istilahnya ya. Jadi Oke. memang penggunaan gawai di sekolah juga tentunya kan tidak boleh ya, di sekolah kan Iya. ada beberapa, sekolah hampir semua sekolah tidak mengizinkan anak-anak untuk bawa handphone gitu ya. Nah, Mmm. ini pun juga harus betul-betul dipastikan bahwa memang, eee kenapa kok tidak boleh bawa handphone gitu loh. Jangan, "Loh Bu, saya kan butuh Pak, saya kan butuh komunikasi untuk dengan orang tua kami karena nanti yang jemput segala macam." Itu boleh. Berarti boleh bawa handphone tapi mungkin dikumpulkan di kantor. Nanti ketika Ah, dibutuhkan betul, disilakan. Nah Ustaz. sehingga, keteladanan-keteladanan semacam ini juga perlu di apa namanya, disikapi bersama. Jangan kemudian, "Oh iya nggak apa-apa," yang satu boleh bawa HP, yang satu nggak boleh bawa HP dan sebagainya. Ini kan Mmm. perlu apa namanya, pembinaan secara bijak kepada siswa kita, kenapa tidak boleh menggunakan handphone atau kenapa tidak, harus menggunakan handphone itu secara secara bertanggung jawab. Nah, ini kan penting karena ketika Oke. mereka bermedsos, resikonya kan luar biasa. Oke, Ketika betul, Ustaz. mereka nyata statusnya kemudian menyinggung orang, itu resikonya juga nanti dengan melanggar undang-undang ITE dan Betul. sebagainya. Ini kan perlu kita sampaikan ke mereka. Sehingga mereka menggunakan handphone itu atau media sosial ataupun medsos itu menggunakannya secara kritis dan juga bijaksana. Bijaksana, Jadi betul, Ustaz. dan bertanggung jawab pula Bertanggung gitu ya. jawab, Jadi tidak hanya iya. kemudian mereka menggunakan HP tapi begitu dia lempar status dia Ya, lepas tangan, ya iya. nggak bisa karena sudah tercetak atau terdeteksi di situ maka wah ini berbahaya. Nah Betul. ini yang perlu kita sampaikan ke putra-putri Oke. kita, pendidik kita dan tentunya kita sebagai orang tua juga menyampaikan pada anak-anak kita. Betul, Bisa. Ustaz. Betul, Ustaz. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Mmm, Jadi intinya teknologi adalah semua alat aja, Ustaz, ya. iya Tapi karakter itulah yang intinya, utama aja, iya, Ustaz, ya. betul, Iya. tepat sekali. Jadi teknologi membuat kita pintar, tapi karakterlah yang membuat kita tetap menjadi manusia seutuhnya. Iya. Masya Allah, luar biasa, Ustaz, untuk tema kita kali ini. Jadi kalau kita bicara masalah karakter, Ustaz, ya, Mhm, sebenarnya ini sebagai mungkin Ustaz nanti iya, sebagai penutup nanti ya. Eee, berarti kalau kita tadi sebagai inti adalah apa namanya, karakter yang menjadi mhm, utama dari pendidikan ini adalah kalau memang betul-betul apa namanya, berhasil mhm. pendidikan kita bentuk karakter, maka insyaallah kemudian dunia emas 24 insyaallah akan terwujud saja Amin, gitu, betul insyaallah itu betul Ustaz. saja. Jadi sama Iya, betul Ustaz. iya. Mungkin Ustaz, mungkin, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement mungkin yang perlu mungkin sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, Nggih, yang luar biasa ini Ustaz, oke monggo. baik pemirsa yang budiman, di penutup atau di akhir podcast ini kami ingin menyampaikan bahwa peran orang tua itu sangatlah penting ketika anak-anak sudah berada di rumah. Sekolah itu bukan, tujuan satu-satunya tujuan utama kita untuk mendidik anak, mendidik karakter siswa, tapi juga harus ada keseimbangan antara rumah dan di sekolah. Karena apa? Karena di sekolah itu waktu mereka hanya 7 jam untuk belajar, Ya, baik itu pendidikan karakternya, pendidikan, ilmunya, praktiknya dan sebagainya, namun yang 17 jamnya adalah di rumah dan itu menjadi tanggung jawab orang orang tua tua. dan
masyarakat, Betul. bagaimana mendidik karakter kita agar ada sinergi, ada kesinambungan, ada keselarasan antara sekolah yang diajarkan di sekolah maupun dengan yang di pola asuh yang ada di rumah kita. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih Bapak Philip, luar biasa tema kita pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan inspirasi kepada para orang tua, para apa namanya, lembaga pendidikan juga, kemudian para guru, bagaimana kemudian mendidik anak itu betul-betul mendidik ada menjadi anak yang berkarakter. Maksud kita sedikit mengutip tentang masalah perkataan Imam Ghazali tentang akhlak gitu ya. Ya, Akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya timbul berbagai perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi ketika orang sudah terbentuk karakternya berarti apa? ya, Dia sudah spontan, dia kalau dia memang karakter terbentuk ya, dia terbentuk, kalau dia jujur dia sudah spontanitas dia akan melakukan kebaikan-kebaikan itu. oke. Oke, insyaallah seperti itu saja. Ya, Terima kasih para pemirsa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga sekali lagi memberikan inspirasi khususnya bagi warga Kota Probolinggo. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Saya sebagai wajar sebagai host, manakala ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, ada mungkin yang pertanyaan cukup Ustaz? Cukup, Ustaz. Oke, Terima baik, kasih terima banyak terima kasih pemirsa Ustaz, sekalian. terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.